Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Nenggolan dan saya 29020501, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Pengantar Akuntansi 2, Universitas Pancasila Bekasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Persediaan didefinisikan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang. Persediaan dapat terbentuk bahan baku yang disimpan atau untuk diproses, komponen yang diproses, barang dalam proses pada proses manufaktur, dan barang jadi yang disimpan untuk dijual. Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam bentuk periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaan dalam suatu proses produksi. Adapun beberapa definisi persediaan Ikatan Akuntansi Indonesia, pernyataannya Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14 menjelaskan bahwa pengertian persediaan yaitu aset. Satu, persediaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan adalah segala sesuatu sumber daya organisasi disimpan dalam antisipasinya memenuhi permintaan dari sekumpulan produk fisikal pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses kemudian barang jadi. Jenis persediaan yang pertama ada persediaan bahan baku, yang kedua ada persediaan barang-barang jadi dalam proses, yang ketiga persediaan barang jadi. Fungsi persediaan persediaan dapat dibedakan atas beberapa fungsi, yaitu fungsi dekupil, fungsi ekonomi loss leasing, dan fungsi antisipasi. Manfaat penyimpan persediaan bagi perusahaan. Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan untuk bahan proses produksi secara tepat karena tersedianya bahan baku yang dibutuhkan. Digunakan untuk berjaga-jaga terhadap kenaikan bahan baku yang dapat mempengaruhi harga jual, guna mengantisipasi terhadap kekurangan atau kelangkaan bahan baku. Tersedianya bahan baku dapat memenuhi pesanan secara tepat, mampu mengatur alokasi dana untuk berbagai kebutuhan lainnya, mencegah hilangnya kesempatan untuk menjual. Persediaan adalah aset yang disignifikasikan dan untuk kebanyakan perusahaan merupakan aset yang terbesar. Persediaan merupakan pusat aktivitas utama dari perusahaan dagang dan manufaktur. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan bisa menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan. Persediaan harus dilindungi dari resiko eksternal seperti kebakaran dan pencurian dan penipuan internal oleh pegawai. Kontrol internal terhadap persediaan. Laporan penerimaan barang, setuju. Pesanan pembelian, setuju. Ke faktur dan setuju. Berikut jurnalnya. Ada keterangan persediaan, utang-utang dagang, pembeli barang pedagang secara kredit. Pengaruh salah catat persediaan pada laporan keuangan. Persediaan barang dagangan, yaitu aktiva, harga pokok penjualan, biaya dan beban. Kewajibannya ekuitas, laba bersih, dan pendapatan. Jika persediaan barang dagangan, harga pokok penjualan, laba kotor dan bersih, ekuitas pemilik akhir. Asumsi arus biaya persediaan. Barang dibeli yaitu FIFO, barang dijual. Barang dibeli FIFO, arus biaya yang dikeluar harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangannya masuk. Asumsi arus biaya persediaan. Barang dijual, barang dibeli LIFO, arus biaya yang keluar harga pokok penjualan merupakan arus biaya yang masuk belakangan, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu masuk. Di sini kita masuk ke contoh data biaya persediaan untuk ilustrasi sistem perpetual FIFO dan LIFO. Item 11.7b, unit, biaya dan harga. Januari tanggal 1 persediaan unitnya 10, biayanya $22. Tanggal 5 penjualannya 7, biayanya 0, harganya $28. Tanggal 12 pembelian unitnya 8, biayanya 21.
tanggal 23 penjualannya 4, biayanya 0, harganya 31. Tanggal 30 penjualannya 2, biayanya 0, harganya 32.000. Januari tanggal 31 pembeliannya 10, biayanya 22. Sekarang kita masuk ke persediaan dengan per virtual vivo. Berikut contohnya. Item 117B. Di situ ada pembelian, harga pokok penjualan, saldo persediaan. Tanggal quity, biaya per unit, total biaya. Januari tanggal 1 tadi biaya quity-nya 10, biaya per unitnya $22, total biayanya jadi 220. Tanggal 5 kita masuk ke harga pokok penjualan yaitu 7, biaya per unitnya 22, total biayanya jadi 154, itu 22 dikali 7. Untuk saldo persediaannya sisa 3, biaya per unitnya 22, total biayanya 66. Tanggal 12 Januari quity-nya 8, biaya per unitnya 21, total biayanya 168. Saldo persediaannya quity-nya 3, biaya per unitnya 22, total biayanya 66. Dan masih masuk ke tanggal 12, di situ terdapat 8, 21, dan 168 itu ditarik dari tanggal pembelian di tanggal 12. Terus tanggal 23 itu masuk harga pokok penjualan yaitu 3, biaya per unitnya 22, total biayanya 66. Ke bawah 1, biaya per unitnya 21, total biayanya 21. Jadi quity-nya itu 7, biaya per unitnya 21, hasilnya 147. 21 dikali 7. Dan tanggal 30, harga pokok penjualan yaitu 2, dan biaya per unitnya itu 21, total biayanya 42, 21 dikali 2. Dan saldo persediaannya itu 5, biaya per unitnya 21, dan total biayanya 105. Dan tanggal 31, pembeliannya 10, biaya per unitnya 22, total biayanya 220. Untuk harga pokok penjualannya kosong, dan saldo persediaannya quity-nya 5, biaya per unitnya 21, total biayanya 105, karena masih sisa di atas tanggal 30. Jadi total untuk pembeliannya itu 18, total biaya pembeliannya itu $388, harga pokok penjualan 13, total biaya harga pokok penjualan $420, saldo persediaannya 15, dan total biaya saldo persediaan $325. Sekarang kita masuk ke persediaan dengan per virtual vivo. Item 117B. Ada pembelian, tetap harga pokok penjualan, dan saldo persediaan. Quity, biaya per unit, dan total biaya. Masih di tanggal Januari tanggal 1. Itu quity-nya 10, biaya per unitnya 22, total biayanya 220, 22 dikali 10, hasilnya 220. Di tanggal 5 Januari, harga pokok penjualan 7, biaya per unitnya 22, total biayanya 154, dan saldo persediaan quity-nya 3, biaya per unitnya 22, total biayanya 66. Dan tanggal 12 Januari quity-nya pembelian 8, biaya per unitnya 21, total biayanya 168. Dan saldo persediaannya 3, quity-nya, biaya per unitnya 22, dan total biayanya masih 66. Dan masih di tanggal 12, ini kita tarik ke bawah. Di pembelian tanggal 12 dimasukin ke saldo persediaan yang 8, 21, dan 168 total biayanya. Untuk tanggal 23, harga pokok penjualannya 4, biaya per unitnya 21, total biayanya 84. Saldo persediaan quity-nya 3, biaya per unitnya 22, total biayanya 66. Yang tanggal 4, yang quity 4, biaya per unitnya 21, dan
Total biaya 84 masih kita tarik untuk di harga pokok penjualan di tanggal 23 kita tarik ke saldo persediaan. Di tanggal 30 harga pokok penjualannya hanya 2. Harga pokok penjualan 2, biaya per unitnya 21, total biayanya 42. Jadi saldo persediaannya 3, quitnya 3, biaya per unitnya 22, total biayanya 66. Dan masih di tanggal 30, untuk saldo persediaannya ditarik dari harga pokok penjualan yang quitnya 2, biaya per unitnya 21, dan total biayanya 42. Di tanggal 31, kita pemasuk pembelian quitnya 10, biaya per unitnya 22, total biayanya 220. Dan saldo persediaannya 3, biaya per unitnya 22, total biayanya 66. Masih di tanggal 31, itu ada 2, quitnya 2, biaya per unitnya 21, total biayanya 42. Lalu kita tarik ke bawah untuk pembelian yang di tanggal 31, kemasuk ke saldo persediaan yang quitnya 10, biaya per unitnya 22, dan total biayanya 220. Jadi total untuk pembelian 18 quickie, harga total biaya pembelian $388, harga pokok penjualan 13, total biaya harga pokok penjualan $266 US dollar, saldo persediaan totalnya 15, dan total biaya saldo persediaan $320. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.